Khawatirkan kalau misalnya saya makin tanya, banyak Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. reformasi. Nggak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Begitu ya, Mbak Uni? Tentang soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian duifungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil, dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Di jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Nggak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya, Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme, ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudah lah, ya. nggak ada itu. Ya. Okay. Nggak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali, kok kenapa nggak? Anda ngerti, nggak ada itu. Militarisme apa? Jadi, saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1. Karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak. Itu dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya makin banyak. Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi.
Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Ya. Oke. Kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan? Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya. Baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini? Malam Natal, tahun baru, ya kan? Lebaran, mudik, TNI, Polri, banyak ada kekurangan, ada unsur-unsur yang, ya semua lembaga kita Ya. ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri, beresin, bersihkan diri kalian Baik. sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mbak Uni selanjutnya. Terima kasih Mas Lalu. Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama sebagai anak petani, saya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.